sekeliling saya itu berani mendiamkan kesalahan. Karena seperti katanya Sohogi, dia bilang mendiamkan kesalahan itu adalah sebuah kejahatan. Jadi saya penakut sih. Penakut dalam artian ya takut ketika itu tadi, ketika orang-orang diam melihat ketidakadilan, ketika Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidros. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Rian Fahardi. Bener kan namanya? benar. Bener dong. Apa kabar Rian? Sehat sampai malam ini sih Kak. Azek, kok cuman sampai, oh maksudnya sampai Iya, hari sampai ini? malam ini, nggak tahu ke depan, tapi semoga aja sehat. Amin, sehat Amin. terus lah. Jadi kamu itu baru lulus kuliah ya? Iya, tahun 2022 kemarin. Oh, iya. Gen Z banget sih sebenarnya. Beda tipis lah sama gue umurnya. Iya kan, Gen Z. Kalau kita milenial, milenial tua lagi ya. Oh, jadi kamu Gen Z. Makanya dapat sebutan presiden Gen Z. Ya, itu lain cerita sih sebenarnya. Oh gitu. Kenapa tuh sebutan presiden Gen Z? Ya karena belum ada presidennya sih Gen Z. Jadi gua berupaya menjadi presiden Gen Z, dan itu sebenarnya sebuah cita-cita dari kecil sih Kak. Oh gitu. Dari SD itu kayak pengen banget jadi presiden. Ya meskipun itu kayak cuma terlihat mimpi, tapi ya gua sepenuhnya yakin dengan diri gua sendiri. Kayak seperti katanya Sartre, dia bilang man is nothing else but what he makes of himself. Artinya manusia itu tidak lain adalah apa yang ia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi hari ini ya gue pengen ngebentuk diri gue jadi presiden-presidenan, terlepas dari kata orang bodo amat lah. Yang penting gue percaya bahwa ya gue bisa ngebentuk diri gue jadi apa aja gitu sih. Iya sih. Tapi berarti kamu punya cita-cita dari kecil pengen jadi presiden? Iya, presiden dan jurnalis. Oke. Dulu pas kecil. Pas kecil. Tapi ya kalau misalnya kamu tuh emang punya cita-cita itu, dan kayak kamu tuh selalu mengingat cita-cita itu, kamu akan on the track yang menuju ke situ. Benar, setuju. Siapa tahu dia jadi presiden. Ya kan? Ini podcast bakal jadi sejarah Rian muda gitu kan. Amin. Ya, amin. Karena aku tuh punya pemikiran Kak. Oke, kayak presiden pertama kan Bung Karno, seorang aktivis, orator, jejaknya juga kita ketahui bersama. Kemudian presiden di antara presiden Indonesia kita udah ada lah, engineer, Pak Habibie. Ada seorang militer, kemudian ada seorang sipil, Pak Jokowi. Mungkin tahun-tahun ke depan presiden itu adalah seorang content creator. Oh iya. Karena yang pertama kita harus sadari bahwa pola konsumsi zaman sudah berbeda. Betul. Jadi ya kemungkinan ada nih tiktokers atau bahkan selebgram, youtuber yang akan jadi presiden. Itu sih yang mungkin hari ini bisa saya lihat potensi ke depan. Iya. Itu sih. Iya sih, tapi emang bener lah. Apalagi emang dikira jadi content creator gampang gitu kan? Iya, itu kan susah loh. Apalagi gue ngeliat video Rian semua one take oke ya. Susah loh itu. Terus Yan, jadi selama ini kamu ambil kuliahnya apa? Komunikasi. Mungkin itu yang ngebuat kamu public speakingnya juga bagus ya? Iya, bisa dibilang gitu juga sih Kak, karena ada banyak mata kuliah yang ngajarin itu, tapi lebih banyak yang mengajarkan di luar kampus, malah kayak organisasi, komunitas, atau bahkan pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya yang dituntut untuk kayak disiplin setiap harinya. Justru itu yang lebih membentuk saya dibandingkan dalam kelas itu sendiri sih. Iya. Nah, terus kamu itu mulai pertama bikin konten ya. Kamu tuh kontennya kalau di TikTok tuh kan kayak ya kamu politik banget lah ya. Kamu kayak kritik sini sana. Iya. Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya bisa ku bilang kecelakaan yang menguntungkan sih Kak, karena nggak direncanakan gitu. Aku mulai konten karena tuntutan kewajiban dari perusahaan yang harus mewajibkan kita untuk install TikTok dulu, baru lu perkenalkan dirinya di TikTok. Ya mungkin itu cara perusahaan inilah. Perusahaan itu gue buat TikTok, buat konten, FYP. Iya. Algoritma kan kayak gitu. Jadi perkenalan diri biasa aja. Perkenalan biasa. Dan itu FYP. Jadi kayak gue merasa banyak yang komen, banyak yang like, kemudian engagementnya ada. Kayak
seneng gitu, kayak di notice dan segala macam. Itu sensasi awalnya mulai konten yang gue rasa bahaya nih ketika misalnya gue nggak manfaatin ini. Jadi kayak dari situ mulailah iseng-iseng buat konten tentang perkuliahan, tentang organisasi, tentang anak muda, dan akhirnya terjerumuslah ke bahasan tentang sosial isu politik karena memang suka ngebahas tentang sosial isu atau politik. Emang kamu nggak takut? Semua orang pasti punya ketakutannya masing-masing gak sih? Iya. Kayak ya beberapa ketakutan saya pribadi itu memang bisa aja nguasai saya untuk kayak ngapain sih lu bikin konten, lu udah dapat pekerjaan terus kayak segala macam. Ketakutan itu bagi saya manusiawi Kak. Betul. Yang gak manusiawi ketika kita dikuasai oleh rasa takut itu. Dan sampai hari ini saya masih takut banget. Iya kan? Tapi takut ketika sekeliling saya itu berani diam, berani mendiamkan kesalahan. Karena seperti katanya Sohogi, dia bilang mendiamkan kesalahan itu adalah sebuah kejahatan. Jadi saya penakut sih. Penakut dalam artian ya takut ketika itu tadi, ketika orang-orang diam melihat ketidakadilan, ketika misalnya ada pejabat yang arogan, ada misalnya aparatur yang arogan, tapi ketika kita diam, saya takut sih ketika diam. Jadi pilihannya hari ini saya berusaha minimal dengan akun saya yang mungkin masih tidak seberapa, ya minimal saya berani buat mengungkapkan itu. Buat speak up ya. Karena kan yang selama ini terjadi di masyarakat ya, termasuk di gue gitu ya. Gue kalau misalnya ngelihat apa kayak isu-isu pemerintah gitu, kayak gue hanya dalam hati atau kayak cuman julid di rumah aja gitu kan, gak berani gitu kalau misalnya ngeritik di sosmed atau apa ya. Kemarin aja ya kan Bima ngeritik yang menurut aku se-impactful itu, akhirnya buat Kota Lampung aja dia sempat dilaporin, orang tuanya sempat didatengin dan lain-lain. Itu kan yang buat kita orang-orang lain akhirnya nggak berani speak up gitu. Karena itulah konsekuensinya jadi orang berani Kak. Harganya nggak mahal, yang datang ke kita juga nggak mahal. Jadi yang saya bilang bahwa sebagai anak muda, ruhnya kita tuh memang harus berani. Memang di persimpangan jalan selalu ada jalan yang mudah bagi kita. Artinya kayak kita diam, kita misalnya aman-aman aja ngelihat postingan yang tidak adil. Di satu sisi ada jalan yang sukar tadi. Kita berani mengungkapkan kebenaran misalnya kepada penguasa, berani mengkritik ketidakadilan. Itu jalan yang sukar. Bahkan pada zaman dulu Yunani kuno pun, bahkan Herakles atau Hercules, dewa di Yunani itu pun mengalami jalan kesukaran itu. Tapi apa yang dipilih oleh jalan kedewaannya Hercules? Dia memilih jalan yang sukar karena di sana memberikan kesukaran, memberikan kesulitan yang justru membuat kita itu makin ditempa, makin memberikan yang terbaik bagi dari kita, dan bahkan semakin besar resiko, hadiahnya mungkin juga semakin besar yang datang ke kita. Pun hari ini saya berani bersuara, kemudian terlihat mengkritik sana sini, toh bukan kerugian yang besar kok yang terus-terusan datang ke saya. Bima pun kayak gitu. Followersnya sekarang 300.000, centang biru lagi. Endorse pasti masuk, itu keuntungannya. Dibandingkan kita fokus ke kesulitannya, coba cari sudut pandang yang mungkin hari ini tuh bisa jadi kekuatan kita untuk berani. Apapun potensi kita, apapun profesi kita, minimal kita berani untuk ya membuktikan diri kita bahwa ya katanya Tulus juga, kita muda cuma sekali, kita tua cuma sekali, hidup juga sekali. Jadi sayang sekali kalau kita tidak berpikir dua kali untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sih, ataupun lingkungan kita gitu sih. Iya sih bener. Karena justru orang-orang kayak kamu ya, kayak Rian, kayak Bima, itu kalau dipikir dia itu memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya di luar, menurut aku kalau si Bima ini mulut julidnya ya, di luar itu ya kan yang kita ambil apa sih, yang kita ambil kan kritiknya. Ya kan, mau dia ngomong yang bukan nggak bener, I mean like impolite-nya gitu ya. Itu kan kayak ya udah, memang itu stylenya dia ngomong. Tapi buktinya sekarang Jalan Lampung dibenerin, yang merasakan manfaatnya siapa? Warga Lampung gitu kan. Jadi maksudnya dengan orang-orang kayak kamu yang berani bersuara, itu akan memberikan manfaat ke orang banyak gitu.
Yang ini kan yang apa ya, yang mengcounter kan ya, you know lah. Iya. Iya kan. Oke. Tapi kalau kamu sendiri sempet nggak sih ngalamin kayak ancaman gitu? Oke. Pasti akan ada ancaman ketika orang-orang memutuskan lewat jalan kesukaran tadi, jalan dewanya Hercules. Dan ancaman yang paling besar di saya tuh sebenarnya mungkin hari ini kayak terlihat aman-aman aja, tapi ada ancaman, cuma saya nggak bongkar semua aja, nggak speak up soal itu. Tapi saya pernah banget kayak misalnya nyinggung beberapa adalah dulu toko inisialnya ibu-ibu biasa, ibu-ibu. Ini iya oke. Inisialnya Bu Ibu lah. Iya. Dan pada saat itu naik videonya viral, ditonton sampai puluhan juta. Ya adalah serangan-serangan, ada ancaman-ancaman kayak take down videonya, kemudian gak usah kayak gitu lagi. Ada kayak gitu. Cuma ya saya read aja sih. Saya read terus kayak ya udah, kalau misalnya mau ketemu ya ayo ketemu, kita diskusi. Yang saya sampaikan fakta kok, ada datanya, karena di setiap konten saya itu selalu pasti menyajikan data. Gue ada risetnya nih. Ketika ngomong ini gue munculin pop up beritanya. Jadi itu standing saya bersuara, karena kita nggak bisa dalam artian berani tapi ya bunuh diri ujungnya gitu. Harus ada basis standing yang jelas untuk berani bersuara. Dan ancaman itu selalu ada, kayak kontenku juga kan Kak, pro dan kontra ya. Jadi kayak orang bisa ngehujat, orang bisa ngancam, tergantung ketersinggungannya apa. Bahkan saya rasa ancaman justru membuat saya semakin kuat sih. Bukan semakin takut malah. Karena saya yakin setiap orang pasti punya struggle dan tantangannya masing-masing lah. Cuma pilihannya ya hadapi aja dan terima gitu. Bahkan pernah ada ketika saya misalnya mengkritik beberapa isu, kemarin lagi rame tuh soal thrifting. Kayak di mana ancaman untuk kayak produk-produk ilegal yang itu masuk produksi. Thrifting itu rame di Instagram, di TikTok, dan akhirnya dipanggil sama Pak Menteri, Mas Teten, Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM, dipanggil, datanglah saya, dan ternyata dipanggilnya bukan dimarahi kok, dipanggilnya untuk kita diskusi, kita di sana debat, kenapa lu ngomong gini, gue ungkapin datanya dari sini, oh ternyata keliru kata orang kementeriannya, oke keliru. Oh, ternyata informasi yang saya sampaikan sepotong, jadi ya saya akui berani bersuara, berani menyampaikan sesuatu, berani bertanggung jawab juga, itu poinnya. Apa yang saya pengen sampaikan, contohlah seperti Mas Teten, contohlah seperti pejabat publik yang alih-alih mengkriminalisasi, alih-alih langsung ngelaporin, alih-alih langsung nge-cancel, ya terima dulu mereka siapa. Jadi kayak kenapa kemarin misalnya Bima rame, kemudian Gubernur Lampung bahkan Bupati di sana kena sorot karena cara dia menanggapi komunikasi yang terjadi itu nggak bagus. Itu kritiku. Jadi kayak kerenggangan yang terjadi gara-gara itu tadi, karena tidak mampu menjawab apa yang misalnya diinginkan oleh seseorang tadi itu. Jadi bisa aja kan dimediasi, didengarkan baik-baik, baru dicapailah nanti kesepakatan yang bersama, tapi kan enggak. Jadi saran saya ke pejabat publik, alih-alih misalnya takut dengan kritik, ya terima aja. Toh nggak ada yang bisa lepas dari kritik, bahkan sifatnya kebijakan atau personalnya kita. Jadi ya ancaman ada sih Kak, sejauh ini. Ancamannya itu melalui apa, direct message kah? Ya kebanyakan bentuknya masih cyber gitu sih, digital. Jadi kayak ancaman langsung sampai hari ini ya nggak ada. Tapi suka deg-degan nggak lagi keluar rumah gitu? Nggak juga? Nggak juga sih sebenarnya, karena kayak gue ngomong ini ya gue harus bertanggung jawabin. Itu aja poinnya. Kalau gue nggak bisa bertanggung jawab akan hal itu, ya mending gue diem sih Kak. Jadi kayak ya udah, gue nggak takut karena gue tahu apa yang gue sampaikan gitu. Nah terus kalau orang tua kamu di rumah ya, di Makassar berarti kan? Di Kabupaten Baru namanya, kampungku. Oh itu di mana? 2 jam dari Makassar Kak. Di Kampung Baru. Kabupaten Baru. Kabupaten Baru, sorry, Kabupaten Baru. Ya. Ya maksudnya kalau mereka di sana aman-aman aja kan, atau nggak terima
omongan-omongan dari tetangga kayak anak lu kok berani sih ngomong gini gitu? Sempat di-spill juga sih sama ibu, kayak awal-awalnya malah kayak dilarang, nenek juga kan kayak ngikutin berita. Ngapain sih kritik Bu Mega tuh penguasa yang sebenarnya gitu. Dia ngomong gitu tuh. Nenek-nenek ya, sumbernya nenek saya. Ya benar sih, emang Bu Mega penguasa enggak. Tapi apa yang pengen saya sampaikan bahwa ketakutan yang sebenarnya bagi saya itu sebenarnya ya itu tadi, ketika misalnya omongan saya dampaknya itu ke eksternal yang nggak bisa saya kendalikan, kayak orang tua, kemudian pekerjaan orang tua. Nah itu dampak yang saya khawatirkan, tapi sejauh ini bisa dibilang aman dan orang tua ya bisa dibilang juga menikmati juga sih hasilnya. Oh, menikmati hasilnya. Iya. Tapi memang apa ya, kamu memang dari dulu tuh kayak pengen banget, apa kamu tuh gemes apa gimana sih ngeliat politik di Indonesia gitu? Gemes di satu sisi, gemes, tapi realita yang terjadi hari ini asumsiku ya Kak, anak muda tuh dikatakan sebagai gak peduli dengan politik, kemudian cenderung acuh. Saya rasa enggak, beberapa mereka kecewa dengan kebijakan, dengan penegakan hukum yang gak adil, kemudian bagaimana aparat yang harusnya memberikan contoh tapi malah gak memberikan contoh. Jadi yang ada kekecewaan yang timbul. Bener jujur, saya berangkat dari situ, berangkat dari kekecewaan, berangkat dari kegelisahan, berangkat dari keresahan yang jadi energi bagi saya untuk membuat konten. Latar belakangnya pun itu. Kayak gak pernah mikir buat konten kayak gini terus ujung-ujungnya jadi DPR, jadi apa, kecuali jadi presiden ya. Oh, amin. Tapi yang pengen saya sampaikan tadi, sampai hari ini berani bersuara itu memang pure dari keresahan pribadi saya. Gak disetir sana sini atau kepentingan sana sini, karena ya media sosial mewadahi kita untuk itu, untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa gagasan atau ide kita. Pun tadi kecewa dengan sistem perpolitikan itu ada, cuma saya tidak ingin jadi anak muda yang terus-terus menyalahkan, terus-terus teriak sana sini, enggak. Tapi hari ini lewat TikTok saya ya mungkin saya memberikan semacam narasi literasi semacam itu, tapi di satu sisi bergerak juga untuk dibentuk nyatanya gitu. Jadi kayak hari ini karena resah dengan sistem kita dan segala macam, ya saya berusaha membentuk anak muda di berbagai macam daerah untuk berani buat bersuara. Jadi kayak menciptakan rian-rian yang lain di daerah gitu loh. Jadi kayak saya rasa bahkan ini pun terjadi bahwa kemunduran yang terbesar dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu mungkin bisa disebabkan karena takutnya orang untuk berani gitu. Jadi kurangnya orang-orang berani. Toh sampai hari ini kita bisa mendengar cerita orang-orang berani, cerita orang-orang mempertaruhkan nyawanya demi apapun itu, ya itu sesuatu yang dibangun sampai hari ini. Dan itu sih yang sebenarnya jadi latar belakang bagi saya untuk kayak menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kritisismeku lewat konten. Jadi gitu sih Kak. Emang kamu tadi kan menyinggung ya kekecewaan kamu terhadap ya pemerintah di Indonesia ya. Emang kamu pernah ngalamin apa hal yang menurut kamu tuh paling mengecewakan? Secara nggak langsung sih di kampung ya, di daerah. Sesimpel yang mungkin dikritik oleh banyak orang hari ini kayak jalanan berlubang, padahal kita tahu anggarannya untuk ini ada, tapi kok nggak selesai sampai sekarang. Kemudian kekecewaan yang lebih besar bagi saya adalah ketika kita di iklim yang demokrasi ini memberikan suara kita yang berharga itu ke satu orang, tapi orang ini malah bertindak semena-mena sesuai dia. Kayak misalnya sampai hari ini banyak pejabat yang korupsi, padahal kita udah yakin banget dengan dia. Nah itu jadi sumber kekecewaan bagi saya. Bertanya-tanya juga kayak kenapa sih pejabat sampai hari ini tidak bisa mencerminkan bahwa ya mereka itu bisa jadi role model gitu. Padahal kita memberikan suara kita secara rasional ya memang percaya dengan dia, tapi rasa kepercayaan itu kemudian berubah menjadi kekecewaan karena tadi dia nggak mampu mengemban amanah itu. Jadi kekecewaan itu sih sebenarnya yang bagi saya
ngaruh bagi saya untuk kayak terus bersuara, terus memberikan contoh bahwa oh ini salah nih. Jadi ya gue harus ngomong kalau ini salah, ini benar, dan gue harus ngomong kalau ini benar. Pun di konteks kontenku pun gak cuma kritik aja Kak isinya, kayak beberapa kemarin kinerja pemerintah ku apresiasi, kayak bagaimana megahnya G20 dengan prosesnya yang sampai hari ini mungkin menguntungkan bagi kita ya. Itu harus diapresiasi gitu, karena lagi-lagi yang bikin mewah sistem demokrasi kita itu adalah adanya check and balance ini tadi. Jadi harus ada keseimbangan antara pemangku kebijakan, antara dengan warga sipilnya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk sebagai watchdog, pengawas, ketika ada pemangku kebijakan yang tidak sesuai dalam menerbitkan kebijakannya ya kita awasi, kita kritik. Dan hari ini power dari netizen udah kelihatan kan. Jadi masa sih kita mau diam sampai melihat kejahatan menang gitu sih. Iya ya. Gue tuh kalau udah denger berita korupsi tuh kayak sebel banget itu hawanya. Ya kan? Udah kita pajak bayar mahal kan, duitnya dimakan mereka gitu, kayak gue kesel banget gitu. Sampai gini sih Hian, gue tuh kan ini mau pemilu ya, gue nyoblos dong gitu kan, tapi gue tuh masih kayak ada ngerasa trust issue gitu, ngerti kan? Kayak gue takut orang-orang yang gue pilih ini dia tidak bisa mengemban amanah. Lu merasakan hal yang sama juga nggak sebenarnya? Iya, merasakan banget. Apalagi hari ini kan udah mengkerucut tuh calon-calon presiden. Iya. Tapi coba ubah ketakutan kita tadi justru jadi kekuatan buat kita bisa membaca lebih. Mana calon yang ya mungkin pencitraan aja, kemudian ya mungkin bisa dibilang gak punya ide, gagasan, tapi ya menang di media aja. Kita bisa membaca itu kok. Melalui tadi ketakutan kita, jangan sampai di 2024 nanti kita dipimpin atau dinahkodai oleh orang yang salah. Justru jadikan kekuatan itu kita buat membaca lebih, tingkatin literasi kita buat ngebaca arus perpolitikan yang terjadi, sumber udah banyak, dan lagi-lagi saya pikir penting banget untuk kita jangan salah pilih. Jadi selalu yang kutekankan, jangan tanya ke anak muda pilih siapa, Kak, jangan tanya. Terus tanyanya sama siapa? Tanyanya gini, mau coret siapa? Karena anak muda tuh harus kritis gitu. Jadi kayak kalau ditanya milih, oke, gue pilih Pak Ganjar misalnya, ya apa? Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus berani mencoret siapa, mengeliminasi siapa sehingga nanti terkerucutkanlah satu nama yang mungkin polanya adalah kalau kita milih yang terbaik, ya pasti pemimpin punya buruknya, kemudian jeleknya masing-masing. Tapi minimal kita tahu lah mana yang sedikit lebih baik di antara mereka. Jadi coret dari sekarang. Jadi logika terbalik itu yang harus kita pakai juga. Sehingga ya kita bisa melihat, oh ternyata ini nih pejabat yang masih ada isunya yang belum selesai. Kemudian merugikan sana sini. Jadi ya mending tanya mau coret siapa dibandingkan mau pilih siapa. Tapi ya terserah sih. Jadi kalau misalnya ada 5 pilihan gitu, ya kita coret dari yang paling gak kita suka sampai kemudian terpilih satu ya, walaupun nobody's perfect gitu ya. Biar ada perdebatan dan obrolan aja gitu. Karena hari ini jujur aja kayak agak sebel sih Kak. Karena kayak ngelihat headline media sampai hari ini tuh kayak cuma memperlihatkan perdebatan politik. Oke, mungkin elit lah yang beberapa bermain di politik. Sehingga tidak ada ruang bagi anak muda, bagi masyarakat untuk bisa ikut secara timbal balik. Dalam artian kayak hari ini kayak kita cuma ngangguk-ngangguk aja lihat koalisi inilah bubar sana sini, kemudian wakil ini dan segala macam. Jadi kayak yang menikmati ini cuma elit-elit aja kok. Jadi kayak coba dong kasih kita ruang untuk berdiskusi dengan cara apa? Mungkin nggak muluk-muluk kayak harus datang ini, enggak kok. Coba lu sampaikan apa ide grand design lu buat Indonesia ke depan, terutama untuk Gen Z di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita juga bisa memberikan dampak. Jadi kayak sesimpel itu. Apa gagasan lu? Kalau misalnya itu bagus, ya kita coba lihat lagi. Kalau misalnya kurang ya coba didebatin. Tapi kan enggak.
Tidak ada ruang kita untuk berkomentar, untuk bersuara. Bagi saya ada sih kalau misalnya ada pejabat yang korupsi atau apa, tapi yang lain gitu. Betul. Jadi kayak tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi. Jadi gak seimbang. Yang malah menikmati kontestasi ini ya cuma elit politiknya doang aja. Jadi itu sih. Kayak udah ada kerajaan sendiri gitu ya. Iya kan? Kerajaan di dalam kerajaan. Tapi padahal menurut aku ya justru orang-orang kayak kamu gitu ya. Karena kan aku follow. Kenapa aku follow dirimu di TikTok? Karena kontenmu itu masuk banget. Paham kan? Jadi kayak ya mungkin kalau gue dengerin yang politisi yang udah senior yang kalau ngobrol formal ya gue gak akan ngerti dan it's so boring gitu, ngerti kan? Ya kan? Tapi kalau dengan anak-anak muda yang kayak kamu tuh bisa mengemas suatu edukasi politik gitu ya dalam style kamu ya kan, pakai kaos oblong yang kayak gitu-gitu tuh justru yang malah enak banget gitu loh, bisa masuk di aku. Jadi menurut aku ya bener banget harusnya kayak dikasih ruang gitu kan buat anak muda. Jadi malah enggak. Anak muda kalau ini disuruh diam gitu. Dibungkam lah. Dibungkam. Cuma ya kita nggak bisa menafikan juga ada banyak kok politisi pejabat kita yang sampai hari ini melibatkan anak muda juga. Jadi ya pasti ada yang kubilang tadi harus seimbang lah. Iya. Kemarin tuh bukannya ada yang anak yang waktu Jokowi itu yang berapa anak muda itu? 7 anak muda. Iya. Staf khusus. Itu dikasih kerjaan apa saya sekarang? Saya nggak tahu sih juga tugas staf khusus sampai hari ini itu apa. Iya kan? Dalam artian kayak, Bubar. Ini mohon maaf ya para staf khusus. Tapi harusnya ketika misalnya ada bola panas yang terjadi di sosial media, entah jalan rusak, entah misalnya ada institusi yang tidak sesuai, mereka harusnya muncul dong. Iya sih. Dalam artian ketika bicara milenial, ya dalam artian kita harus tahu apa sih yang dia lakukan untuk mendorong kinerja Pak Presiden. Ya mungkin kita tahu lah mereka bekerja di balik layar, kita tahu itu. Tapi yang ingin dijawab adalah kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran kita, kenapa sih jalan berlubang? Kenapa sih misalnya ini terjadi? Harus ada bisa dibilang orang yang bisa menjawab itu melalui packaging yang menarik seperti yang kakak bilang tadi. Betul. Penyampaian yang bagus, kemudian bagaimana dia relate dengan kisah anak muda hari ini atau apapun itu. Jadi kalau ditanya sampai hari ini saya juga nggak tahu apa kerja staf khusus sampai hari ini. Mungkin kerjanya banyak di belakang layar atau apapun itu. Tapi secara gamblang karena arus informasi hari ini udah didominasi oleh media sosial. Betul. Harusnya itu jadi panggung buat mereka dong, tapi sampai hari ini kita nggak bisa lihat. Ini bukannya saya mau jadi staf sus ya, tapi ya mereka mungkin kayak seperti orang-orang yang berani bersuara lebih bisa dibilang ada dampaknya dibandingkan mungkin hari ini kita nggak tahu apa. Padahal waktu awal digembor-gemborkan itu aku udah kayak ngeliat keren loh, karena kan baru pertama. Iya kan? Baru pertama ada staf sus anak-anak muda gitu, kayak aku pikir mereka bakalan boom gitu. Hilang tapi habis itu ya mungkin ya tadi kayak kamu bilang mereka bekerja kali kan, tapi di belakang layar harus kita apresiasi. Ngapain? Ya nggak tahu sih. Nggak tahu ngapain. Cuma orang-orangnya keren sih memang. Iya keren. Ini kan anaknya Hairil Tanjung, Putri Tanjung, bener kan? Tanjung. Aku taunya itu doang sih. Yang lainnya aku nggak hafal siapa gitu. Anyway, tapi kamu tuh sebenarnya ada nggak sih role model di Indonesia gitu ya, yang maksudnya jadi panutan buat kamu? Gue tuh pengen jadi kayak dia gitu. Dari kecil suka nonton berita karena pengaruh kakek. Dia sering nonton Metro. Terus kelihatan ada di sana presenter idola saya Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab ya. Ini orang berani dan keren banget loh. Dia kayak segampang itu bersuara, kemudian yang mungkin hari ini dengan narasinya bisa mempengaruhi orang. Tergugah lah saya pengen jadi jurnalis pada saat itu. Makanya kayak mimpi di mana ya kampus yang gue bisa jadi jurnalis, atau bahkan ya setidaknya gue bisa seperti Mbak Najwa lah. Mbak Najwa kan di Jakarta. Jadi berpikirlah apapun resikonya gue harus ke Jakarta, apapun kampusnya. Makanya kayak sampai hari ini kayak nggak terlalu mikir gue di kampus mana, bodo amat lah, yang penting gue bisa komunikasi, kemudian masuk di jurusan komunikasi dan akhirnya bisa sedikit mengikuti jejak demi setapaknya. Bahkan kalau kakak tahu, aku semasa kampus ikut kayak magang pernah di RCTI,
kemudian freelance kerja di Kompas. Jadi kayak udah percaya itu kayak pengen banget jadi jurnalis, kayak dari situlah idola itu muncul. Jadi kayak merasa bahwa pengen banget seperti dia dan itu role model saya. Tapi sampai hari ini tidak pernah menutup diri mengidolakan cuma satu. Karena kapan seorang manusia atau kita mengidolakan satu orang saja, kita jadi tidak manusiawi, Kak. Apa yang saya pengen bilang? Jadi kadang tuh ketika kita mengidolakan seseorang, kita jadi gak bisa menilai secara bijaksana ini benar atau enggak. Itu yang terjadi hari ini. Kayak kita selalu mengedepankan patron, kemudian mengedepankan orang yang kita idolai ketika dia ngomong A, jadi kita jadi A gitu. A, B jadi B. Jadi tidak ada ruang untuk kita menilai lagi. Jadi saya tidak menilai satu orang, saya mengidolai Pak Gita Wirawan juga. Kemudian mengidolakan banyak, terutama orang-orang yang berjasa kayak Pak Habibie dan segala macam. Saya mengidolakan, tergantung saya pengen butuhnya tuh dia di apa. Mbak Najwa, saya suka retorikanya, narasinya. Pak Gita Wirawan, saya suka cara menyampaikan artikulasinya. Kalau Pak Habibie ya saya suka bagaimana dia menilai persoalan gitu. Dan banyak kayak keberanian, saya banyak mengidolakan di luar juga, kayak ada Martin Luther King, kemudian Winston Churchill dan Presiden John F. Kennedy. Jadi kayak mengidolakan banyak, dan karena seluar biasa itu manusia untuk kita ambil sisi menariknya. Betul. Jadi kayak ya saya bisa aja belajar dari orang, bahkan belajar dari kakak juga bisa. Dan belajar itu, apa? Lo belajar kedokteran ya dari gua. Ya itu sesimpel kayak jangan terpaku cuma satu orang, tapi belajarlah dari banyak orang, karena dengan belajar ya kita akan merasa bahwa ya kita masih kurang, sehingga akan terus belajar. Jadi gitu sih, Kak. Kamu kayaknya suka banget membaca ya. Sejarah Indonesia kamu baca semua? Suka membaca iya, cuma memang kalau tidak membaca ya mungkin kita bisa gampang dibodohi sih, Kak. Betul. Jadi kayak senjata hari ini yang mungkin jadi kekuatan harusnya membaca banyak buku sih. Ataupun nggak harus buku, bisa podcast yang bermanfaat, literasi dan lain-lain, karena itu jadi kekuatan kita hari ini biar bisa menepis informasi yang mungkin kita nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi sepenting itu sih sebenarnya kayak membaca gitu. Baca ya. Karena kan kamu pengen jadi presiden ya kan. Wow. Rian, calon presiden tahun berapa? Dia aja sekarang masih 23 tahun ya kan? 22. 22 malah. Gue tambah-tambahin sendiri gitu kan. Masih 22 tahun gitu. Kamu kan pengen jadi presiden. Aku pengen nanya deh. Sepanjang sejarah Indonesia, siapa presiden favorit kamu? Ini pertanyaan berat sih. Oh ya harus berat. Harus berat. Apa? Tapi yang paling saya senangi banyak sih, Kak. Tapi paling pertama paling nomor satu kamu senengin? Soekarno pasti. Soekarno ya. Karena saya beranggapan bahwa mungkin, nggak mungkin, jangan mungkin. Indonesia butuh orang-orang yang berani, nggak butuh orang yang mungkin kelihatan pintar, nggak mungkin butuh presiden yang kaya. Kita nggak butuh kok, kita cuma butuh presiden yang berani. Dia yang berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak aja. Ketika misalnya ada investasi yang mungkin merugikan masyarakat sekitar, bilang tidak, jangan biarkan mereka masuk. Mungkin itu alasan kenapa kita masih dijajah oleh asing. Iya sih. Soekarno adalah contoh dari keberanian mengatakan tidak, Kak. Jadi kayak dulu tuh ada bisa dibilang situasi yang terjadi kayak beberapa negara memutuskan untuk menciptakan blok barat, blok timur. Soekarno enggak, dia malah bilang, gua nggak mau ikut lu, gua nggak mau ke barat, nggak mau ke timur, gua pengen non blok. Ya buatlah gerakan non blok bersama dengan negara-negara lainnya. Jadi saya pikir kita butuh presiden yang berani seperti Pak Soekarno. Sampai hari ini saya pikir Pak Soekarno jasanya luar biasa besar, tapi di akhir hidupnya ya kasihan sekali, Kak. Bahkan tidak dihargai sampai masa presiden selanjutnya. Tapi banyak sih yang bisa dipelajari. Nah itu presiden yang saya sukai. Tapi untuk pemikiran dan mungkin dibawa kemana Indonesia kita, almarhum Gus Dur juga menarik. Kayak dia dengan santainya, dengan mungkin dia jadi presiden, ya saya pikir
kita bisa banyak belajar dari beliau lah. Kayak dia berani mengungkapkan sesuatu juga, samalah dengan tipikal Pak Soekarno. Jadi saya mungkin lebih ke memilih atau bahkan merekomendasikan pemimpin yang berani, bukan yang kaya, bukan yang pintar, bukan yang apa, tapi berani aja. Karena dengan berani ya gak ada hal yang harusnya ditakuti. Kita butuh kayak sosok pahlawan seperti itu sih Kak, yang mungkin hari ini kayak kita masih menerka-menerka siapa sih yang bisa seperti itu. Karena jujur aja Indonesia dengan segala macam kekayaannya dari Sabang sampai Merauke, masa sih kita nggak bisa memanfaatkan sesuatu yang berharga di situ dengan keberanian pemimpinnya. Kayak mulai dari kekayaan yang dimiliki di Sulawesi Utara sana, tambangnya sampai sekarang, masa sih kita nggak bisa bilang tidak untuk mereka. Jadi ya mungkin ini terdengar utopis, utopia, tapi ya sebenarnya kita cuma butuh pemimpin yang berani kok. Jadi benar. Itu sih pandangan saya tentang presiden. Kira-kira ada nggak kandidat 2024 yang kira-kira bisa seperti Pak Soekarno menurut kamu? Banyak banget ya. Sejauh ini yang kelihatan sih nggak ada ya. Maksudnya belum ada lah. Belum ada. Iya. Barangkali nanti di detik-detik akhir ada yang berani bilang tidak. Saya pengen ini, kan belum ada sampai sekarang. Belum fix ya. Belum fix. Kebanyakan juga masih petugas partai. Kan? Kayak. Oh my god. Oke deh, Rian, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa sih harapan kamu buat anak-anak ya milenial atau Gen Z lah? Harapanku cuma satu, bahwa Indonesia ke depan akan terbentuk jadi emas atau tidak tergantung apa yang dilakukan anak mudanya hari ini. Bodoh amat lah jargon Indonesia emas di 2045, nggak usah terpaku itu. Fokus aja apa yang kita lakukan hari ini, bentuk dari sekarang apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, temui banyak orang, latih skill kita, temukan potensi dalam diri kita, keberanian kita, karena yang ada dalam diri kita. Dan tentunya ya harus tadi mengedepankan adab, mengedepankan etika, karena ini penting banget gitu. Semua orang mungkin bisa menampilkan perbedaan pendapat, tapi nggak semua orang bisa berdebat dengan sehat. Dan anak muda harus punya ruhnya itu. Kita punya pengetahuan, kita punya referensi yang banyak karena digandrungi oleh internet, tapi kita harus paham juga bahwa ya etika yang terpenting. Betul. Dan terakhir bagi saya, keberanianlah yang membawa kita untuk bertindak. Bahkan dijelaskan juga keberanian adalah 4 kebajikan kardinal atau kebajikan tertinggi itu adalah keberanian. Ditulis juga di bukunya John F. Kennedy di Profiles in Courage. Di situ keberanian jadi faktor pendorong utama. Maka saya ingin mengutip Mark Twain, dia bilang 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal karena tidak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dulu dibanding dengan melakukan sesuatu itu. Winston Churchill juga bilang suatu saat kita akan ada kesempatan ditepuk bahu kita, dalam artian selalu akan ada kesempatan ditepuk bahu kita dan diberikan kesempatan sesuai dengan potensi kita, tapi rugi sekali ketika kita mendapatkan kesempatan itu tapi tidak memanfaatkan dengan baik. Jadi ya lakukan sekarang, jangan berpikir terlalu panjang, dan ya tulis namamu sendiri dan catat dalam sejarah. Itu yang bisa kita lakukan. Bener banget, karena gue berpikir kalau nanti suatu saat kita tuh udah gak ada nih di dunia ini, ada sesuatu yang bisa dikenang oleh orang-orang, ya kan? Contohnya kan podcast kayak gini ini kan gak kita tahu dinonton oleh anak generasi ke depan. Jadi ya berkaryalah pada intinya. Pokoknya lo harus jadi presiden lo, biar podcast ini jadi sejarah. Iya kan? Amin deh, diaminin aja. Tiba-tiba viewersnya langsung langsung jadi sejarah naik gitu. Iya, karena Rian jadi capres gitu kan. Amin. Anyway, Rian, thank you so much udah mampir ke Bukan Bincang Biasa kali ini. Ini by the way pertama kalinya kita bahas politik ya. Karena gue sebenarnya pernah ya si Ikram 2 kali ya, karena gue tuh agak ngeri-ngeri sedep gitu. Tapi nggak apa-apa pemerintah, pokoknya janganlah terlalu membungkam anak-anak muda. Jadi emang harus
terimalah kritikan-kritikan kita ini. Thank you so much Rian sekali lagi, dan thank you so much juga yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, dadah.